Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tak lupa nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju ke tempat yang insya Allah mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat beliau. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisal awamirillah, berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin agar kita mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah. Dan takwa dalam arti wajtinab nawahihi sirran wa alaniyah, berusaha pula dan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin agar kita mampu menjauhkan segala apa yang Allah larang terhadap kita. Tanpa upaya, tanpa kesungguhan, mustahil kita akan menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Apa artinya bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan sebuah pendidikan dan motivasi untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan tersebut telah meninggalkan kita. Disambung dengan bulan Syawal yang maknanya adalah sebuah peningkatan
diharapkan di bulan Syawal yang lalu aktivitas ibadah kita yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya yang Allah perintahkan kepada umat, kepada manusia, agar senantiasa kita kerjakan dengan baik. Dan di bulan Syawal itulah kita berupaya dan berusaha agar kita senantiasa konsisten, istiqamah dengan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Dengan harapan, dengan konsistensi ibadah yang kita lakukan, diharapkan kita semua mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya bahwa Allah menciptakan bulan, terdapat 12 bulan, dan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan inilah kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa memperbanyak amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan agar kita senantiasa banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita jaga ibadah kita yang sudah kita laksanakan dengan baik di bulan yang lalu, dengan harapan bahwa ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan yang lalu dapat memberikan dampak positif terhadap diri kita semua untuk mengarungi kehidupan 11 bulan yang akan datang, sehingga dengan demikian betul-betul kehidupan kita lebih bermanfaat dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu, dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, bahwa kami adalah orang yang beriman, bahwa kami adalah orang muslim, bahwa kami adalah orang yang rajin beribadah. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian kita beristiqomah, konsisten dengan apa yang sudah kita ucapkan, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Fala khaufun 'alaihim, maka janganlah engkau merasa takut. Janganlah engkau merasa takut. Wala yahzanun, dan janganlah engkau merasa sedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain, surat Al-Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang senantiasa mengatakan qalu rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia beristiqomah,
konsisten dengan apa yang diucapkan, konsisten dengan apa yang dilakukan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat Allah akan turun alaihim kepada mereka. Allah takhafu, dengan mengucapkan Allah takhafu, janganlah engkau merasa takut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa setiap manusia pasti akan meninggal, akan wafat. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana kita akan wafat, apakah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Maka diperintahkan di sini agar kita konsisten untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan Allah, amalan-amalan kebaikan, sehingga pada saat Allah menjemput kita, maka malaikat akan datang dengan mengucapkan Allah takhafu, janganlah engkau merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah engkau merasa sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surganya Allah yang sudah disiapkan bagi mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka penting untuk menjaga konsistensi di dalam ibadah, untuk menjaga konsistensi di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kehidupan ini memberikan makna bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita bisa konsisten, bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyid Abdullah bin Alwi di dalam kitabnya Risalatul Munawwarah, minimal ada 4 hal yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita bisa konsisten di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita harus menyadari dan meyakini bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, bahwa Allah itu mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, agar kita bisa konsisten dalam beribadah kepada Allah, maka kita harus menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang bernama Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat segala amal baik dan amal buruk yang kita lakukan, dan akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperlihatkan, ditampakkan pada yaumul kiamah nanti, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tentunya mari kita tanamkan, tidak ada satu ucapan pun yang lepas dari catatan para malaikat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah kita harus menyadari betul dan meyakini bahwa setiap manusia pasti akan mati. Bahwa setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan ada kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih baik, yakni kehidupan akhirat. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-A'raf ayat 34 dikatakan bahwa setiap
manusia pasti akan mengalami sebuah kematian. Dan apabila sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menahan, mengundurkan diri, yang mampu mengatakan nanti sajalah, saya masih banyak urusan. Tidak ada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, disinilah kita pentingnya untuk konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, kita harus menyadari, harus meyakini bahwa janji Allah itu pasti datang. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka insya Allah Allah akan membalas dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah pun akan menyiksa kepada kita semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat seberat sekecil apapun, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat buah atau biji jahro, maka pasti dia pun akan mendapatkan balasannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua senantiasa diberikan hidayah untuk senantiasa konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ali ahli syidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.